10 hal yang tidak pernah bisa diberikan oleh si narsistik kepada Anda. Si narsistik mengambil lebih dari yang pernah mereka berikan kepada Anda. Tentu, ada saat-saat menyenangkan dengan mereka, tetapi keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Dan akhirnya, Anda menyadari bahwa si narsistik hanya bersikap baik ketika mereka menginginkan sesuatu sebagai balasannya. Beberapa narsistik menggunakan pernak-pernik seperti uang dan hadiah untuk memikat orang ke dalam jaring kebohongan atau untuk memanipulasi mereka agar melakukan atau memberi mereka sesuatu. Ada 10 hal yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh si narsistik kepada Anda, tidak masalah jenis hubungan apa yang Anda miliki dengan mereka. 1. Cinta. Si narsistik tidak mampu mencintai siapapun. Mereka dapat memberitahu Anda bahwa mereka mencintai Anda. Mereka dapat melakukan berbagai hal untuk mencoba dan menyatakan cinta kepada Anda, tetapi pada kenyataannya tidak ada cinta. Mereka bisa punya nafsu pada Anda, mereka dapat berhasrat untuk memiliki dan mengendalikan Anda, tetapi mereka tidak pernah mencintai Anda. 2. Kejujuran. Kehidupan si narsistik dibangun di atas kebohongan. Mereka bukan seperti citra yang mereka tampilkan. Mereka menipu orang untuk menjalin hubungan dengan mereka dengan berpura-pura menjadi seseorang yang bukan mereka. Lalu mereka berbohong untuk merusak reputasi orang lain. Mereka berbohong tentang hal-hal penting dan hal-hal remeh. Mereka berbohong kepada Anda hanya untuk bersenang-senang. Tapi di atas segalanya, mereka membohongi diri mereka sendiri. Dan jika mereka tidak bisa jujur pada diri mereka sendiri, bagaimana mereka bisa jujur pada Anda? 3. Permintaan maaf yang tulus. Si narsistik tidak pernah salah, dan mereka tidak pernah bertanggung jawab atas tindakan buruk mereka. Mereka selalu memilih untuk menemukan cara untuk menyangkal atau membenarkan apa yang mereka lakukan. Si narsistik tidak pernah minta maaf dengan tulus. Mereka tidak menyesal, dan mereka tidak peduli seberapa besar mereka telah menyakiti Anda, dan seberapa besar kerusakan yang mereka timbulkan pada hidup Anda. Si narsistik suka jika Anda bertindak seolah-olah mereka tidak pernah melakukan kesalahan. Mereka ingin Anda tidak menantang mereka atau meminta pertanggungjawaban mereka. 4. Stabilitas. Hubungan narsistik sama sekali tidak stabil. Mereka bisa sangat murung, dan cara mereka memperlakukan Anda tidak pernah konsisten. Si narsistik suka membuat Anda serasa berada di roller coaster untuk membuat Anda tidak stabil secara mental, emosional, dan finansial. Mereka melakukan ini untuk mendominasi Anda. Oleh karena itu, Anda tidak dapat merasa aman dalam menjalin hubungan dengan si narsistik, karena mereka tampaknya sengaja ingin membuat Anda menebak-nebak di mana posisi Anda bersama mereka. 5. Dukungan dan bantuan. Ini bukan hanya tentang dukungan emosional, tetapi tentang saat Anda membutuhkan seseorang untuk membela Anda atau menolong Anda dengan sesuatu. Anda cenderung memiliki harapan seperti ini dengan pasangan romantis, teman, orang tua, atau anggota keluarga dekat lainnya. Bantuan yang Anda inginkan kadang hanya sesuatu yang remeh, seperti bantuan mengambilkan obat untuk anak yang sakit di apotik,
bantuan menjemput dari kantor karena Anda tidak enak badan, bantuan untuk membetulkan keran air yang bocor, dan sebagainya. Tetapi ketika pasangan, teman, orang tua, dan seterusnya adalah si narsistik, Anda mendapatkan yang sebaliknya. Karena mereka tidak hanya tidak membantu Anda, tetapi beberapa dari mereka bergabung dengan lawan Anda untuk menjatuhkan Anda. Oleh karena itu, Anda tidak dapat mengandalkan si narsistik karena pada akhirnya Anda akan merasa sendirian, dan Anda pasti harus berjuang sendirian. Enam, rasa hormat. Si narsistik tidak menghargai perasaan, keinginan, atau hak Anda. Ketika mereka mengabaikan Anda atau membuat Anda takut, mereka tidak menghormati Anda. Ketika mereka memanfaatkan Anda, memanipulasi Anda, dan memandang rendah Anda, mereka tidak menghormati Anda. Ya, mereka bisa bersikap sopan, tapi bukan berarti mereka menghormati Anda. Mereka akan tersenyum di depan Anda, tetapi begitu Anda membelakangi, senyuman itu menjadi seringai, dan mereka akan menusuk Anda dari belakang. 7. Keintiman. Menjadi akrab dengan seseorang adalah tentang menciptakan ikatan. Ada 3 jenis keintiman. Keintiman emosional, di mana Anda terbuka dan berbagi hal-hal rahasia atau emosi. Si narsistik berbohong tentang kehidupan mereka, dan mereka tidak memiliki empati, sehingga tidak ada keintiman emosional. Lalu ada keintiman intelektual, yaitu saat Anda dan seseorang memiliki minat dan keyakinan yang sama. Si narsistik meniru Anda untuk membuat Anda berpikir Anda dan si narsistik memiliki kesamaan, tetapi yang sebenarnya tidak ada keintiman intelektual juga. Dan kemudian ada keintiman fisik yang melibatkan sentuhan fisik, seperti bergandengan, pelukan, ciuman, seks, dan sejenisnya. Dalam hal keintiman fisik, tidak ada hubungan emosional atau spiritual, tidak ada kedalaman interaksi fisik Anda dengan si narsistik. Anda adalah satu-satunya yang akhirnya mengungkapkan semua yang Anda miliki kepada si narsistik, dan si narsistik menemukan cara untuk menggunakannya melawan Anda. Pada akhirnya, mereka sebenarnya tidak menginginkan keintiman, dan semua yang mereka tawarkan kepada Anda hanyalah ilusi. 8. Kesetiaan. Karena Anda tidak mendapatkan dukungan dan bantuan, jadi mereka pasti tidak akan bertahan pada masa-masa sulit Anda. Si narsistik selalu mencari sumber suplai baru, dan jika mereka pikir mereka bisa mendapatkan suplai yang lebih baik, mereka akan melakukannya. Bagi mereka, rumput tetangga selalu lebih hijau. Mereka tidak akan pernah memikirkan pengorbanan yang mungkin telah banyak Anda lakukan untuk mereka. Mereka akan menjatuhkan Anda ketika mereka pikir mereka tidak lagi membutuhkan Anda. Si narsistik tidak setia kepada siapapun. 9. Kejelasan akhir hubungan. Si narsistik tidak memberikan kejelasan akhir suatu hubungan, selama atau setelah suatu hubungan. Mereka tidak suka melakukan percakapan yang sulit ketika mereka bersalah. Jadi hal-hal ini biasanya dikesampingkan atau dibiarkan tidak terselesaikan. Kejelasan akhir suatu hubungan adalah tentang mendapatkan jawaban, apakah hubungan itu belum terselesaikan atau sudah final,
sehingga Anda tahu bagaimana harus bersikap kemudian. Oleh karena itu, manipulasi adalah kunci dari mereka untuk menghindari kesalahan. Mencari kejelasan akhir suatu hubungan dari si narsistik hanya akan membuat Anda frustrasi dan terkuras secara emosional, karena mereka tidak dapat memberikan kejelasan hubungan ketika mereka memiliki kebutuhan untuk terus mengekstrasi suplai dari Anda. Kedamaian. Kekacauan dan kebingungan bertambah-tambah ketika Anda berada dalam hubungan dengan si narsistik, karena ini adalah jenis lingkungan tempat mereka berkembang. Jadi, jika si narsistik ada dalam hidup Anda, tujuan mereka adalah untuk membangkitkan kekacauan dan kebingungan. Drama membuat segalanya lebih menarik bagi mereka. Jadi, mereka akan bergosip, berbohong, dan memfitnah untuk membuat orang saling bermusuhan. Si narsistik tidak dapat memberi Anda kedamaian karena mereka tidak menginginkannya. Yang mereka inginkan hanyalah kenegatifan, drama, dan kebohongan. Untuk menyimpulkan, si narsistik tidak dapat memberi Anda apa yang tidak mereka miliki atau apa yang mereka tidak ingin Anda miliki. Kehidupan yang penuh kesengsaraan adalah satu-satunya hal yang dapat diberikan dan ingin diberikan oleh si narsistik kepada Anda. Inilah mengapa tidak ada gunanya bagi siapapun untuk menginvestasikan energi, waktu, atau hidup mereka pada si narsistik. Faktanya adalah bahwa si narsistik hanya memikirkan diri mereka sendiri dan bagaimana orang lain dapat berkontribusi pada keberadaan mereka. Mereka hanya mampu memanfaatkan orang lain untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka. Mereka ingin Anda menuangkan semua yang baik ke dalamnya sementara mereka tidak memberikan apa-apa selain hal negatif sebagai balasannya.